Bertemu kembali, Saudara. Pemerintah Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bilang Iran ingin berbicara dengan Amerika. Iran menyatakan Donald Trump tidak bisa dipercaya. Pemerintah Iran melalui Duta Besar Iran untuk Mesir, Mojtaba Ferdusipur, memastikan dialog dengan AS mustahil setelah 2 fase negosiasi nuklir sebelumnya gagal yang berujung perang. Ia menyatakan serangan AS dan Israel sebagai kejahatan sekaligus pengkhianatan atas perundingan dan solusi diplomatik untuk masalah nuklir Iran. Ferdusipur menegaskan aset militer AS dan Israel akan terus jadi target serangan Iran. إيران لن يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ولن يتطلب من الرئيس ترامب التراجع على طاولة المباحثات. أنا قلت يعني نحن لن نعتمد ولن يكون هنالك ثقة مع ترامب. كيف ممكن يعني من دون وجود الثقة المتبادلة، مع انعدام الثقة، مع عدم وجود اعتماد لجانب الجانب المقابل، نتطلب منه الاسترجاع على المفاوضات من جديد. لا أعتقد هذا. ليس هنالك رسالة من طرف إيران إلى جانب الآخر. Pakar Hubungan Internasional Synergy Policies Dina Praptora Harja menilai Iran tetap percaya diri untuk terus melawan Amerika Serikat dan Israel. Serangan terhadap aset AS dan Israel ke negara-negara kawasan Teluk jadi strategi kunci respons Iran. Di sisi lain, negara-negara tempat pangkalan militer AS seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain hingga saat ini belum membalas serangan Iran. Saya kira Iran sudah mempertimbangkan segala hal. Kalau dilihat dari kampanye mereka baik di level pemerintahan maupun di masyarakat, mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghadapi Israel maupun Amerika Serikat. Dan di sini kuncinya justru mereka menghantam negara-negara di sekitarnya atau si Israel. Dan yang menarik kita saksikan adalah justru negara-negara Teluk ini tidak berani langsung menyerang balik ke Iran karena mereka juga menjaga stabilitas. Jadi inilah titik lemah yang sepertinya juga dibaca oleh Iran, sehingga mereka masih percaya diri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf kepada negara-negara tetangga di kawasan Teluk setelah serangan Tehran meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah di tengah perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Ia menegaskan Iran tidak akan lagi menargetkan negara-negara tetangga dalam serangan berikutnya. Namun, ia juga menyampaikan peringatan kepada negara-negara tetangga yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam konflik dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menjadi mainan di tangan imperialisme. از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد، فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما قهرمانانی که جان برکفن. Rekaman kamera pemantau menunjukkan momen sebuah rudal menghantam di sebelah sekolah putra di Qazvin, Iran yang menyebabkan kepanikan antara siswa dan staf. Peristiwa muncul di tengah rangkaian serangan udara yang menargetkan berbagai lokasi di Iran. Beberapa serangan lain juga dilaporkan mengenai infrastruktur sipil termasuk sekolah dan kawasan permukiman sehingga memicu kecaman internasional dan seruan investigasi dari PBB serta organisasi hak asasi manusia. Perang AS bersama Israel melawan Iran sudah lebih dari sepekan. Apa yang akan jadi solusi kunci meredakan perang ini? Saya diskusikan ini bersama pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Jawa Barat, Julius Purwadi Hermawan. Pak Julius, dengan Tifal di sini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Tifal. Dua-dua pihak AS lalu Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama bersikeras untuk melanjutkan perang ini tetap dengan pendiriannya masing-masing. Sehingga kayaknya akan sulit untuk mencapai titik damai. Tapi rasanya yang akan mengubah itu semua, game changernya kalau apa? Nah, pertanyaan sulit sekarang ya. Pertanyaan sulit. Kalau di sisi Amerika Serikat, game changernya adalah kalau Iran menyerah. Dan menyerah tanpa kondisional. Itu kan tweet pagi ini ya. Pagi-pagi tadi di Amerika Serikat, Donald Trump menyampaikan itu. Gitu. Dan saya kira ini sudah mulai perang narasi
Presiden Iran, sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran, gitu, itu tidak mungkin terjadi. Menyerah tanpa syarat tidak mungkin terjadi. Gitu. Jadi game changer seperti apa? Barangkali gitu ya, itu 2-3 minggu lagi ya. Ketika kita melihat seberapa jauh perang ini sudah berdampak sangat luas, termasuk Amerika Serikat. Gitu. Tapi saya mungkin bisa melihat juga ya, ada sesuatu yang harus dibangun mulai hari ini ya Mas Tifal, kalau aku boleh nambahin ya gitu. Semisal public opini di Amerika Serikat, sekarang menarik ya kalau kita cermati, ada satu media yang menyebut bahwa hanya 1 dari 3 warga Amerika Serikat mendukung serangan ini, itu satu gitu. Ada media lain menyebut bahwa ini 51% yang mendukung, 49 menolak gitu. Nah mungkin munculnya di Amerika Serikat pemikiran-pemikiran menentang presidennya gitu, itu akan menjadi salah satu game changer yang sangat penting, Mas Tifal. Oke, sehingga menurut Anda kalau kemudian ini masih dikatakan sulit di pekan pertama ini, kalau kemudian dibawa ke meja perundingan, negosiasi, mediasi masih akan sulit atau masih ada celah untuk berharap di situ? Tidak ada celah ya, kalau saya pandangan saya tidak ada celah gitu. Celah itu kemarin sudah dibuka ya, sebelum hari Jumat, sebelum serangan dari Sabtu. Itu sebetulnya sudah dibuka gitu. Dan itu ditutup serta-merta oleh Amerika Serikat. Saya kira ini menjadi pembelajaran untuk Iran gitu. Tidak akan pernah percaya pada Amerika Serikat untuk melakukan perundingan, apapun motivasinya. Dan mereka akan belajar dari serangan hari Sabtu yang itu betul-betul tidak menghormati perundingan yang sudah berjalan di Jenewa pada hari Jumat sebelumnya. Karena gini Pak, memikirkan bahwa efek ekonominya akan sangat besar nantinya, ini udah banyak prediksi dan banyak hal yang terasa di level akar rumput terutama di negara kita begitu. Organisasi dunia bisa berbuat apa kalau begitu? Lumpuh ya, seperti PBB ya, misalnya Sekjen PBB kelihatannya memang tidak punya tempat untuk menyuarakan pandangannya lagi. Gitu. Ya, Dewan Keamanan PBB gitu ya, per bulan ini dan 1 bulan ke depan akan diketuai oleh Amerika Serikat sebagai presiden. Dan sebagai presiden, Amerika Serikat berhak untuk menentukan agendanya apa saja, termasuk resolusi apa saja yang akan dibahas di bawah presidensinya Amerika Serikat. Gitu. Nah ini sayang sekali, saya tidak mau menambahin situasi menjadi buruk gitu, dan menyatakan ini gitu ya. Tapi bahwa dampak itu harus diantisipasi dan termasuk semua negara sekarang melakukan antisipasi itu gitu. Itu wajib ya, wajib dalam 2-3 minggu ke depan, Mas Tifal. Oke, kalau melihat peran dari karena ada banyak analisis, ada banyak informasi intelijen, tadi sempat saya diskusikan juga di segmen sebelumnya masalah informasi intelijen yang menyebut bahwa Rusia ada di belakang Iran, kemudian masalah peran dari Tiongkok di tengah konflik ini. Menurut Anda 2 negara ini juga bisa punya peran untuk menengahi ini atau malah kebalikannya? Rusia sudah menawarkan ya, yang saya dengar ya gitu. Kecuali berita ini didesain ya. Sekarang kan banyak juga disinformasi ya, berita diciptakan oleh AI ya, gitu. Bahwa Putin menawarkan diri gitu. Nah ini agak lucu ya, gitu ya. Kemarin Amerika Serikat sebagai mediator untuk Rusia dan Ukraina, gitu ya. Menarik saya kira melihat itu, gitu. Kemudian Cina sebetulnya pernah menawarkan diri juga, gitu ya, terkait dengan Iran dan Amerika Serikat yang tahun lalu kurang lebih ya, dan punya potensi kalau Cina ya, gitu. Itu yang saya lihat. Gitu. Tetapi lagi ya, gitu ya, gitu. Apakah kedua pihak? Ketiga pihak ya, 2 versus 1 ini gitu, siap untuk melakukan perundingan, termasuk siap untuk menerima apakah Rusia maupun China gitu, sebagai mediator, Mas Tifal. Apakah perlu menunggu negara-negara Teluk ini bersikap bersama-sama kemudian jadi mediator di tengah-tengah itu? Mungkinkah itu? Nah, Iran sekarang bermain cantik ya. Iran kan menggempur pusat-pusat militer. Basis militer Amerika Serikat di negara-negara Arab ya gitu. Dan kemarin kan sudah ditelepon tuh oleh Pak Menteri Luar Negeri gitu. Saya kira cukup cantik dan menjelaskan bahwa tidak ada maksud membangun permusuhan gitu ya. Tidak ada maksud menyerang, tetapi betul tujuan serangannya adalah ke pusat-pusat yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Jadi bukan dikontrol oleh negara-negara Arab. Itu saya kira menurut saya bermain cantik. Dan hari ini kalau tidak keliru Presiden Iran juga menyampaikan hal yang sama, tidak akan melakukan serangan lagi. Gitu. Nah ini bagian yang cukup penting ya, pendekatan yang cukup penting meyakinkan bahwa negara-negara Arab tidak akan menyerang balik terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Gitu. Nah memang problemnya adalah Iran harus benar-benar melakukan serangan secara presisi ya, jangan sampai meluas
berdampak kolateral. Ini kan kemarin juga Menteri Luar Negeri menyampaikan itu gitu. Kalau terjadi ada dampak serangan ke hotel misalnya, ke bandara, itu kolateral namanya. Gitu. Dia nyebut dengan mohon maaf ya gitu, bahwa ada collateral damage tentang itu gitu. Nah, terhadap pertanyaan apakah negara-negara Arab bisa bersikap sama gitu ya, itu juga mungkin barangkali menjadi game changer gitu. Nah, sekarang problemnya adalah negara-negara Arab kan sedang sibuk dengan bagaimana caranya ini mengantisipasi satu gitu ya, serangan rudal-rudal yang masuk ke negara mereka gitu ya. Bahrain minta bantuan Inggris gitu ya, lalu negara-negara minta bantuan Perancis misalnya ya gitu. Itu saya kira yang mereka sibuk lakukan gitu, daripada mereka kemudian bersuara yang sama gitu. Lalu kemudian Qatar, Arab Saudi juga mengumumkan mungkin akan menstop produksi minyaknya gitu ya. Ini kan masih individual ya, masih satu-satu mereka merespon terhadap serangan Iran. Kita belum bisa mengharapkan ada satu suara dari negara-negara Arab, Mas Tifal. Oke, kalau begitu saya coba tanyakan begini. Menurut Anda ada nggak negara yang bakal menjadi penengah di sini, jadi mediator? Karena kalau mengungkit dari obrolan saya kira-kira 2 hari yang lalu di program Kompas Petang, Pak Agung Sasongkojati sempat menilai secara kultural dan posisi politik, India tampaknya bisa punya peran jadi mediator. Anda merasa itu juga masuk akal atau ada negara lain yang potensial? Dan kalaupun ada, apa hal yang mungkin akan dipertaruhkan di tengah jadi mediator itu, jadi penengah itu? Ya, India mungkin ya, gitu, bahwa posisi dan Amerika Serikat yang kadang-kadang sangat dekat gitu ya, tapi pada waktu yang lain juga sangat longgar gitu, bisa berseberangan. Termasuk contoh misalnya dia mengimpor minyak dari Rusia gitu ya, sekalipun Amerika Serikat tahun 22 saya kira mengumumkan ban pelarangan mengimpor dari Rusia. Gitu. Dia melakukan itu, dan itu berbeda ya. Gitu. Tapi akhirnya kan India mencoba mendekatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat lagi dengan mengurangi impornya gitu, dari Rusia gitu. Lalu kemudian sekarang dia mengantisipasi shortage BBM dari Timur Tengah, salah satunya dengan mengalihkan ke Rusia. Dan saya mendengar bahwa Amerika Serikat tidak keberatan gitu, untuk satu hal itu. Tampaknya mungkin ada sisi yang memungkinkan ya. Gitu. Tapi jangan lupa dengan Iran sekarang persoalannya. Gitu. Kedekatannya dengan Netanyahu beberapa waktu lalu media menyorot itu gitu. Lalu kemudian Iran juga mengingat bagaimana posisi dia terhadap IAEA gitu ya, India yang berseberangan dengan Iran gitu, jangan lupa itu. Lalu kemudian juga gitu, dengan Kashmir. Itu satu hal ya gitu. 1, 2, 3 hal menurut saya yang barangkali membuat India sulit, sekalipun barangkali secara kultur gitu dia memungkinkan. Gitu. Tetapi dalam sejarah negosiasi dan mediasi memang siapapun gitu pasti punya cacat, punya kelemahan. Nah, sekarang tinggal kecerdasan, kemahiran diplomasi saja gitu ya, yang bisa meyakinkan masing-masing pihak untuk menerima gitu, dan termasuk menerima proses perundingan bisa dimulai. Mas Iqbal, itu pandangan saya. Oke, Pak Julius, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam.